Oke deh, kita mulai ya. Di live malam ini, halo Democi, Dayutami, Gunawan. Bentar. Wait. Gak pernah disclaimer on lagi, Miss. Oh ya, disclaimer ya. Disclaimer on ya, agak flu ya, enggak. Yuk kita mulai ya. Intinya sih disclaimer sampai bosen disclaimer on terus. Jadi lupa. Jadi lupa kasih disclaimer. Ini kenapa sih garis resisten bisa pindah-pindah? Nggak berubah loh IHSG-nya loh. 7000. Ini resistannya dapat dari low di sini. Terus supportnya dapat dari sini. Oke, masih sama IHSG-nya. Arahnya sih masih akan naik. Cuman agak-agak berat. Karena saham Big Banks udah cenderung mahal, jadi naiknya agak berat. Kalau dulu pas Big Banks-nya masih murah banget, naiknya bisa cepat. Nah, hari ini BBNI, tadi ada yang bilang kok BBNI dibanting. Enggak loh, BBNI-nya naik loh. Ya, jadi ini BBNI-nya naik. Justru malah naiknya agak-agak kekencangan, jadi jangan beli lagi di posisi ini. Eka Ciptage dibilang akhirnya Adi untung, saya mulai tenang. Dikala kamu mulai tenang, disitulah ditakut-takutin. Disitulah bandar mulai buang barang. Enggak, bercanda. Halo Ibu Sani. Halo Joni, Darmi. Kita lihat juga TLKM yang dia ada zigzag di bawah beberapa hari ini. Sebenarnya ini kayak pattern bullish reversal gitu. Lambat banget kalau buat trading, ya masih buat invest. Dan aku mencermati saham-saham consumer good mulai bangkit. Ini ada Unilever, dia bentuk V-shape seperti ini. Kita nunggu retracementnya, kemungkinan 3650-an, sekitar 3650 di sini. Terus selain Unilever ada ICBP ini dia juga V-shape, ketahan di MA 200-nya, mantul, dia bakalan bisa seperti ini. Selain ICBP ada Indofood, ada Indofood ya di sini ya. Nah, terus Sido gimana Sido? Belum naik-naik, tunggu giliran aja. Ini udah ada mantul dikit. Masih bisa turun sampai 565. Kalbe Pharma, kita lihat juga dari farmasi, dia ada consumer goods-nya. Monthly chart-nya yang perlu diperhatikan di KB Pharma. Aku kalau narik garis supportnya KB Pharma bakalan gini nih, nggak akan pendek-pendek aja, tapi bakalan gini nih, bisa sampai jauh banget. Kenapa? Ini ambilnya dari monthly chart-nya. Jadi dia ketahan di support 1700-nya. Jadi sebenarnya pas kemarin kena di 1700 tuh itu momen bagus buat beli simpan untuk jangka panjang. Tapi sekali lagi, apakah saham ini harus dibeli atau enggak? Nggak perlu. Banyak banget sahammu rekomendasi jangka panjang, investasi jangka panjang banyak banget gitu. Tapi jika memang membutuhkan diversifikasi dalam arti porsi sahamnya tuh banyak, ya boleh-boleh aja. Banyak itu berapa banyak? Teman saya investasi puluhan M di second liner masih bisa.
di INKP, TKIM tuh masih bisa. Jadi banyaknya kalau bermiliar-miliar, puluhan M kalau dia masih bisa di second liner, belinya bertahap pelan-pelan, berarti butuh terlalu banyak tuh berapa ya? 100-an M mungkin ya. Itu yang terlalu banyak banget, dia butuh diversifikasi banget. Dan biasanya dia diversifikasinya nggak semuanya di saham, dia ada di money market juga. Itu udah level fund manager. Oke, aku mau bahas buat beberapa saham dari sektor konstruksi. Tadi ada yang bilang, wah untung adikaryanya naik gitu. Dia udah happy, udah mulai tenang. Yuk kita lihat ya. Sektor konstruksi ini paling lagging, semua udah jalan, konstruksi belum. Mungkin ada bilang properti belum jalan, tapi properti udah naik kok, udah jalan dan dia udah turun lagi. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi perusahaan konstruksi ini berusaha untuk meningkatkan kinerja full year 2023 dan berburu kontrak baru. Untuk adikarya, ini kontrak barunya senilai 14 triliun pada semester 1 tahun ini, naik 14,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Patternnya secara teknikal menarik, cakep, dan masih bisa di hold untuk adikaryanya. Tapi sekali lagi mesti harus nurut sama teknikal. Kalau patah, nanti jual aja. Terus kemudian kita akan kasih tahu secara real time di mTrade apakah di resisten ini kita nggak jualan di resisten sebagai level untuk kita hati-hati aja, tapi kita nggak harus jualan di situ ya. Jadi kalau misalkan di resisten malah breakout berarti kita nge-hold. Oke, kita lihat PTPP. PTPP ini year to date dia membukukan kontrak baru sebesar 11,62 triliun dari Januari sampai sekarang ya, year to date artinya, dengan target 34 triliun. Nah, jadi kalau kita ngelihat dalam jangka pendek ini volumenya udah divergen sama harga. Jadi wait and see dulu, tinggal nge-hold aja kalau kamu punya. Wika ini juga sama, kontrak barunya dia 5 miliar. Kok 5 miliar? 5 bulan pertama di 2023 kok 5 miliar sih. Ini mencapai 10,5 triliun rupiah dengan target 35 triliun. Ya, ini Wika. Jadi wait and see ya. Wait and see dulu teman-teman. Hari ini tadi udah breakout, tinggal nge-hold aja. Kalau belum punya wait and see dulu. Terus kemudian ada TOTL. Ada Mas Rifan Nurmulki yang tinggi sekali. Oke, TOTL dia bisa naik sampai 402. Oke, terus Miss mau tanya BBCA. BBCA masih sideways aja. Udah slow sekarang gerakannya dia. Ayo Ijo, Wika lap KU-nya bukannya lagi diaudit ke Men BUMN ya? Iya, kita lihat aja hasilnya nanti gimana. Intinya kalau sampai chartnya jatuh ya buang aja. Aku nggak ada konstruksi, nggak masuk konstruksi ya yang buat jangka pendeknya. Aku mau review saham yang lain. Bentar, gatel. Pakai terus tiap hari gatel, jadi kadang pindah di kanan. Kok nggak enak ya pindah kanan. Oke, kita lihat saham apa lagi nih. Seharian gitu-gitu aja, bosen toh. Ada sih saham yang baru bangun-bangun mulai breakout gitu, yang nggak bikin bosen. Yuk kita lihat Silo yuk. Mau bahas kripto, oke. Udah lama nggak bahas kripto, aku bahas kripto ya nanti ya, mumpung hari Jumat. Unilever kenapa nggak turun? Ntar juga turun.
Nggak usah dipikirin kenapa nggak naik, kenapa nggak turun, kenapa dia naik, kenapa dia turun, nggak usah dipikirin. Silo, jangka pendek bisa menuju 2100. Hari ini tadi naik dengan volume transaksi yang bagus, tapi sore hari ditarik turun lagi jadi gagal breakout. Dia bisa menuju level 2130 sampai 2200 dalam jangka waktu pendek. BBNI tadi aku udah bahas. Dan aku pengen bahas Excel hari ini. Excel ini sebenarnya menarik. Aku suka pattern saham. Dulu aku nggak suka banget sideways, tapi sekarang aku melihat sideways itu, jika volumenya oke, aku akan watch sideways ini buat nyolong start. Untuk jangka menengahnya, jangka menengah panjangnya. Jadi Excel ini masih cukup menarik. Terus Unilever tadi aku udah bahas. Aku akan ke BRMS. BRMS-nya ini sideways lagi, wait and see lagi ya, bisa di watch. Nah, kita mau lihat TLKM nih. Breakout tadi udah WG dari WG Wika tadi udah juga. Aku mau bahas saham Indofood. Tadi udah dibahas juga Indofood. Aku mau bahas sentimennya buat harga gandum. Harga gandumnya turun, Indofoodnya. Ya, jadi harga gandum berjangka buat kontrak Desember 2023 di Chicago Board of Trade ini sempat turun di level terendah sepanjang tahun ini. Jadi watch aja, ada saham-saham yang terdampak positif itu ada Indofood, ICBP, dan Mayora. Karena cost inputnya yang lebih murah sehingga bisa meningkatkan margin atau keuntungan gitu. Setiap dia turun 10% pada harga gandum itu dapat meningkatkan EBIT, earnings before interest and tax, pada Indofood, atau laba sebelum interest ya dan tax pajak sekitaran 17,16%, dan pada Mayora itu sekitaran 1,3%, dan berarti ini Indofood sangat sensitif dengan harga gandum. Kita coba buka lagi Indofood. Meta, baik. Saya bahas ya Meta ya. Indofood wait and see dulu aja. Ini banyak banget yang minta dibahasin Meta. Oke, aku bahas Meta. Kok jadi Meta yang ini? Dia dari sama sekali nggak ada liquidity, naiknya kenceng banget. Ditunggu sideways-nya dulu aja, jangan FOMO. Biarin dia naik, mau naik setinggi apa. Jangan dikejar kalau kayak gini. Kamu mesti ingat, sekarang tuh ARB 35%. Dan kalau kamu beli di atas, yang di bawah-bawah sini udah untung. Ini udah naik 30%, 32%. Mau tahu saham yang paling gampang ARB adalah saham yang paling gampang ARA juga. Ya, jadi dia gampang dibanting. Hati-hati jangan masuk di atas. Kalau kamu masuk di atas, dia bisa turunnya lumayan. Nah, Meta, terus kemudian selain Meta ada apa lagi yang kamu pengen bahas? ACST kah? Hari ini aku review-review buat saham-saham yang rame. Ini ACST sama juga. Kita akan watch aja retracementnya. Jadi ini bagus, ada peningkatan volume memang, ada peningkatan likuiditas, tapi terlalu signifikan untuk peningkatan likuiditas 2 hari. Jadi ACST dan juga Meta ini kita watch, tapi bukan untuk langsung direkomend beli gitu. Jadi kita nunggu dia sideways. Kalau dia nggak sideways, dia naik terus kayak AMMN, saya biarin sih. Aku agak-agak konservatif dalam trading, sebenarnya bukan konservatif. Aku berani juga untuk trading saham second liner, third liner itu berani. Biasanya lebih ke second liner aja. Yang penting tuh likuiditasnya udah stabil. Kalau kayak gini belum stabil, dia baru 2 hari rame, tadinya kayak sepi banget, nggak ada transaksi gitu. Oke, terus auto, bahas buat bursa karbon hari Selasa, udah pada naik sahamnya, kita udah bahas berkali-kali.
Auto warning mau cut loss kah? Enggak, dia 1, 2, 3 volumenya semakin kecil juga, masih konvergen. Terus NCKL dari sopo iki? Duna. Tinggal ngehold aja NCKL-nya, gambarnya sih kayak gini sih. Nah, ini ya. Ini NCKL. Baru membentuk base yang ketiga. Terus ada MTEL. Bisa di watch buat buy on weakness-nya dia. Baru hijau sehari atau sekali. Ini kayaknya masih bisa turun dikit sampai 650. Bisa bow sih itu. Di watch untuk buy on weakness. Oke, terus bursa batubara, bursa CPO kali yang dimaksud. Kita akan bahas nanti di M-Trade aja bursa CPO-nya. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari bursa karbon. PGO udah naik, mutu kita udah tradingin, Kin kita juga udah ada. Ntar aku kalau bahas terus dibilang ngebahas saham yang udah naik gitu. Jadi udah nggak gimana-gimana sih, udah ngehold aja, sisa ngehold aja. Bitcoin belum, Miss. Kenapa sih? Oke. Bitcoin, aku udah lama nggak lihat kripto. Ya, aku bahas dikit ya. Ini buat kalian yang nggak trading kripto pun, kalau mau belajar boleh-boleh juga nih. Ini dia support kuatnya tuh di 25.000. Aku kalau ngomongin Bitcoin, aku ngeliat monthly chart. Aku percaya kalian banyak banget yang nyangkut di atas-atas ini di 60 ribuan. Jadi aku kasih lihat monthly chartnya aja. Ya, jadi ini dia sebenarnya lagi merangkak naik di sini. Harapannya begini. Tapi aku kasih satu batas bawah. Kalian yang punya BTC, hati-hati kalau dia jatuh di ini kan aku pakai USD ya, BTC USD bukan IDR. BTC USD ini kalau jatuh di bawah 25.200, udah gitu aja. Ya, wait and see. Oke. Saham para pejabat gimana mau capres sama opo? Saratoga. Saratoga kan udah aku bahas. Bagus dia, bagus secara teknikalnya. Tapi aku nggak mikir gara-gara pemilu ini, karena aku ngelihatnya benar-benar secara fundamental perusahaan dia aja sih. Labanya turun, ya iyalah, orang perusahaan batubara dia portfolionya turun wajar. Ini M-Trade habis profit taking yang jangka pendek untuk Saratoga. Nah, terus Saratoga ini kemarin ya aku bilang aku suka banget tuh, dia tuh dapat dividen gede loh dari emiten batubara. Aduh, Pani. Ya, kita lihat Pani ya. Udah lama kita nggak lihat dia. Sideways aja, biarin aja dulu. Medco, aku lihat saham-saham yang bekas naik, dia hari ini mantul. Biarin deh, kita belum masuk lagi. Kita justru malah expect dia turun lagi dulu. Gitu Pak Haryanto sama Fauzi. CPO, ntar next week deh baru bahas. Sekarang belum. Bosen kalau dia jalan di tempat terus. Weh. MNCN, Maha, Elsa, MSIN, sebentar. MNCN, lagi disupport. Ntar dulu aku mau bahas ada sentimen groundbreaking pembangunan hotel bintang 5 pertama di IKN ya. Jadi konsorsium ini berencana untuk menginvestasikan sekitaran 20 triliun
untuk proyek mixed use development berupa mall, hotel, dan perkantoran di IKN. Tema ini bagus banget, asalkan nanti presiden baru yang terpilih itu melanjutkan. Ya, jadi dilihat, aku nggak tahu, belum nyimak juga, bisa dibantu jawab di sini. Siapa sih calon presiden yang dia ada janji meneruskan proyek IKN? 1 IKN, 2 hilirisasi. Boleh tak balik ya, 1 hilirisasi, 2 IKN. Kalau IKN aku udah sempat baca deh kayaknya. Siapa yang janji bakalan mau nerusin. Tapi kalau hilirisasi ini aku belum lihat. Udah beralih ke analis cerita. Lah, kamu seneng tak ceritain atau tak bacain teknikal? Aku lagi mau cerita dikit. Jadi dalam kampanye para calon presiden ini berpotensi akan mendukung keberlanjutan proyek ibu kota negara. Bahkan saya percaya 3-3-nya mungkin ya. Terus groundbreaking ini bakalan berdampak positif tuh buat saham apa aja? PANI, Adaro, BRPT, ACST, ASII, United Tractor, Meta, ADI. Banyak ya. Ya, kok bisa? ACST itu merupakan kontraktor yang dia dimiliki secara tidak langsung oleh Astra International melalui United Tractor. Jadi cucunya si Astra International. Selain itu minggu lalu, itu konsorsium yang terdiri dari ACST, Meta, dan ADI ini juga dikabarkan bakalan bangun jalan tol Cikunir Ulu Jami itu senilai 21,3 triliun. Dengan pembangunan direncanakan mulai 2024. Nah, terus ACST sendiri baru mulai aktif nih. Mulai muncul likuiditasnya, dan tadi seperti aku bilang itu mesti di watch. Kita akan watch dia. Begitu likuiditas dia mulai stabil terus, kita akan beli. Tapi tadi kita belum beli dulu. Oke, terus Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi untuk IKN ini sempat menyampaikan bahwa pada Juli 2023 yang lalu itu Pakuan Jati, P1 itu berencana membangun fasilitas hiburan dan olahraga, ada mixed use. Terus kemudian CTRA, dia ada kawasan hunian, mixed use, dan township. PTPP juga membangun fasilitas kantor BUMN. HEAL, fasilitas kesehatan. Nah, kita lihat satu-satu yuk buat yang belum aku bahas. ACST tadi aku udah bahas, dia ada kenaikan likuiditas yang tiba-tiba, kalau bahasanya orang Jawa tuh jeglek, bahasa Indonesianya drastis. Jadi kita menunggu likuiditas dia stabil dulu dan nggak hajar kanan baik kemarin maupun hari ini, karena kalau tiba-tiba dibuang lagi likuiditasnya hilang, waduh, ya nanti kita jadi nggak bisa keluar. Itu nomor 1. Nomor 2, ARB-nya sekarang kejam. Oke, aku mau bahas saham-saham yang belum aku bahas malam hari ini yang terkait dengan IKN. BRPT ini kemarin terkait dengan bursa karbon juga, dan kita udah ngehold ini. BRPT udah ngehold aja. Jadi saat ini sih kita nggak rekomendasi beli lagi, udah cuan 76-79%. Naik udah volumenya mengecil, tapi kita biarin dulu. Harapannya ada retracement dikit. Atau kalau ngegas ya sekalian ngegas deh biar kita bisa profit taking 3 digit. Oke. Ya, terus selain BRPT, ACST, kita akan lihat ASII. ASII ini dia di bawah terus Astra International. Sabar-sabar aja buat yang investasi. Jadi ada yang nanya sama aku, investasi, trading, yang benar tuh diversifikasi atau konsentrasi. Nah, beberapa waktu yang lalu aku sempat ngomong gini, kalau bisa tuh jangan all in, pisahin jadi beberapa saham. Di Mvest itu ada yang namanya portfolio design. Portfolio design itu artinya kita bagi-bagi saham yang ini bagus, itu size-nya boleh gedean. Yang ini bisa lebih kencang naiknya, tapi resikonya tinggi, jadi size-nya kecilan. Di Mvest kayak gitu, dibeda-bedain. Sedangkan kalau di Mtrade itu enggak. Di Mtrade itu disamain untuk setiap saham itu 10% semua. Dalam arti kamu punya 10 saham maksimal paling banyak, atau 20% semua. Jadi kamu punya 5 saham, 5-10 saham gitu. Nah, pertanyaan mulai muncul. Oke, nggak boleh all in. Kenapa? Karena all in itu
cara paling gampang untuk untung banyak dan juga cara paling gampang untuk bunuh diri. Gitu loh. Untuk rugi besar, habis semua uangnya. Rugi. Di saham sih masih mendingan nggak ada yang namanya leverage atau margin call. Jadi sebenarnya nggak sampai habis-habisan semua, enggak. Cuman beberapa orang mempertanyakan strategi ini, itu aku sebut aja ya di komen-komen ada karena bisa dibaca sendiri di IG aku gitu atau di TikTok aku. Itu Palo Keng Hong dia all in. Terus ada yang ngejawab lagi temennya, enggak loh, beliau nggak all in loh. Ada temennya yang ngejawab, enggak loh, beliau nggak all in loh. Nah dari situ terus saya berpikir, terlepas dari beliau all in atau nggak all in, ada yang mempertanyakan bahwa sekali beli saham itu banyak gitu. Mungkin aku perlu meluruskan sedikit di sini, kasih insight sedikit. Meskipun beliau itu beli dalam jumlah besar, misalkan 5% atau berapa persen gitu ya, itu tuh bukan all in, karena duitnya banyak. Jadi teman-teman melihatnya, semua duitnya ditaruh di situ. Teman-teman nggak tahu bahwa beliau juga ada diversifikasi. Oke, misalkan ada yang bilang, enggak loh, ternyata memang duitnya beliau segitu, gitu, semuanya dimasukin ke saham itu. Ya sudahlah, gitu. Kenapa? Karena profil resiko tiap orang beda. Beliau udah mulai dari tahun kapan? Kamu mungkin generasi kolonials, baru mulai investasi itu baru beberapa tahun terakhir ini. Mental juga beda. Ya, dan saya nggak tahu kalau Warren Buffett beli dalam jumlah banyak, itu dia dapat harga spesial dari perusahaannya gitu. Jadi di pasar negosiasi. Nah, apakah beliau Palo Keng Hong seperti itu atau enggak? Aku nggak tahu. Tapi kalaupun beliau dapat seperti itu ya fair-fair aja. Kenapa? Ya namanya juga beli banyak. Kamu kalau berbisnis beli banyak, kamu minta diskon, dikasih juga kan. Anyway, sebenarnya kita mesti menempatkan diri, tahu diri kita itu siapa dan bagaimana strateginya. Ya, jadi dengan strategi sistem yang saya ajarin di M-Trade, kamu pilih beberapa saham, 5-10 saham dari rekomendasi baru untuk saham jangka menengah. Itu nggak mungkin semua-muanya boncos, nggak. Karena secara frekuensi kita pantau, kinerjanya tuh kita jagain terus. Selalu tiap bulan, saya dan tim itu evaluasi kayak, ini frekuensi benernya berapa kali, frekuensi salah berapa kali. Ini win rate-nya berapa persen, ini losing rate-nya berapa persen. Selalu kayak gitu. Jadi jangan main 1 atau 2 saham aja. Nah, ini yang aku mau kasih tahu kalian tentang konsentrasi dan diversifikasi. Ini ada yang bilang, ingat kita hanya ikan gobi. Ikan gobi, ikan apa? Aku nggak percaya sama investor besar, aku lebih percaya misalnya dan coach M-Trade yang cakep dan baik hati. Percayalah pada dirimu sendiri. Belajar ya. Terima kasih by the way. Ikan gobi dan ikan teri kecil mana? Apa itu ikan gobi? Nanti aku coba Google ya, ikan gobi apa ya. Silo bakalan berpotensi diuntungkan dari Omnibus Law terkait undang-undang kesehatan. Itu ada sentimen positifnya di situ. Tadi masih bahas IKN, belum selesai saham-saham yang terkait dengan IKN. Meta dan ACST itu tadi aku udah bahas ya, ada kaitannya dengan IKN juga. Terus Adikarya juga aku udah bahas. Yang aku belum bahas adalah Pewon, Citra, dan Hill. Bacanya Hill atau Hill. Akuan Jati ini saham investing. Aku gemes, jujur. Aku invest di saham-saham properti semuanya. Udah naik untungnya udah 20-an persen. Balik lagi. Mau BSD, SMRA, CTRA, P1 turun lagi. Tapi memang begitulah investasi. Jadi orang-orang yang investasi terus kemudian gemes mau trading, wajar kok. Wajar. Tapi tetap didiversifikasi, makanya pisahin account-nya. Karena kalau kayak gitu bisa gagal investasinya kalau digabungin pakai perasaan terus. Jadi misalkan udah cuan terus balik harganya dia turun. Jadi harganya BEP lagi dijualin semua. Wah, nanti bisa gagal investasinya. Pas dia naik lagi Anda udah hilang barang. Oke? P1 ini menarik kalau mau diinvest. Aku suka fundamental company-nya. Dan
Oke, ini CTRA, Ciputra ini juga menarik. Dia juga IKN story di level 990 sampai level 1000-an. Ya, jadi dia akan membangun kawasan hunian mixed use dan township. Terus kita coba lihat ya. Medicaloka Hermina. Aku nggak melihat apa-apa di sini selain dia lagi disupport. Jadi saham-saham yang terkait dengan IKN, PANI, Adaro, BRPT, ACST, Meta, UNTR, ADI, terus P1, CTRA, ya, di watch aja dulu secara teknikal. Oke, aku mau kasih tahu besok ada Investart. Langsung aja daftar dengan kode promo 22 Sep. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi saham atau mulai trading saham. Yang udah pernah ikut nggak usah ikut, nggak apa-apa. Jungki Junato kena prank ketua kelas, kata Joni. Oke, anyway, good night, happy weekend, bye bye. Ini ada yang bilang kalau nyangkut tapi dapat dividen besar tidak apa-apalah. PTBA, yaitu namanya dividen investing. Dah.